Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, kita mengaji tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Alhamdulillah, kita di sini nanti ada yang masuk beberapa teman-teman dari saya juga ya, sedang nge-share. Afwan semuanya karena kami terlambat ya, karena kami juga ada ngimami di tempat di daerah lain, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada keterlambatan. Insyaallah Insyaallah keterlambatan ini tidak jadi masalah ya, dan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ini gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini mungkin bisa moderator untuk menjelaskan temanya, kemarin saya lupa yang saya kasih. Temanya apa ini ya? Kan ya saya baca dulu temanya. Temanya ialah tentang makna berjihad dan hijrah di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Makna berjihad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita muqaddimah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita kepada keberkahan yang insyaallah sekarang malam daripada malam akhir, yaitu di malam 24. Adapun perselisihan ada yang di malam 25, tapi tidak jadi masalah karena ini adalah 10 malam awakhir, 10 malam terakhir, di mana malam itu yang ini juga maknanya untuk berjihad juga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berhijrah. Ya. Malam ini adalah malam yang sakral. 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan. Kenapa kok Lailatul Qadar itu tidak di awal? Lailatul Qadar itu jatuhnya itu bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Bukan Lailatul Qadar itu jatuhnya di akhir, bukan. Tapi bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir. Nah, maka kalian bersyukur. Di sini kalian semua anak-anak muda, ya mungkin ada yang tua juga, ya. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Kalian bersyukur di sini bisa menahan hawa nafsu kalian. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya daripada hubbud dunia, daripada dunia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini bukan hanya untuk orang yang berilmu, akan tetapi ayat ini yang bisa ngangkat derajatnya kalian, ya, karena kalian ini menjaga hawa nafsu kalian. Sama
menjaga kesabaran kita, menjaga akhlak kita dengan baik, tidak terlalu senang dengan dunia. Ya, saya teringat oleh cerita daripada sahabat atau cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil satu kisah yang dimana beliau ini tidak pernah hubud dunia. Beliau bekerja bukan hanya untuk menyenangkan dirinya, tapi menyenangkan daripada semuanya, menyenangkan daripada orang-orang terdekatnya, mengangkat derajatnya, bukan hanya mengangkat derajat dirinya saja, tapi mengangkat derajatnya orang-orangnya juga di sekitar. Beliau adalah seorang pemimpin. Maaf karena HP saya ada iklan-iklannya. Beliau adalah seorang pemimpin di masa itu, di masa tabi'in, yaitu Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Imam Ali Zainal Abidin itu adalah seorang pemimpin di masa tabi'in. Setelah kekhalifahan Rasulullah, setelah kekhalifahan sahabat, beliau yang memimpin daripada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin kelak itu beliau merasakan bagaimana masyarakatnya itu lapar, masyarakatnya itu haus, tidak ada kekeringan dalam makanan. Imam Ali Zainal Abidin mengingat daripada apa yang dianjurkan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersedekah, ya, untuk selalu mengikuti daripada jalur kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen mengangkat derajatnya. Imam Ali Zainal Abidin, ada salah satu sahabat menanyakan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bertanya kepada sahabat itu, ya, bagaimana ya saya ingin mengangkat derajat saya, bagaimana saya ingin pengen ngasih kepada orang. Ya, kamu ikutilah jalan kakekmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyisihkan duitnya, menyisihkan hartanya. Untuk siapa? Hanya untuk kemaslahatan umat, hanya untuk kesayangan, hanya untuk sayang pada umat, mengajak umat untuk waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak daripada kemungkaran. Itulah pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, mengajak daripada kemungkaran, seperti Imam Ali Zainal Abidin. Mengasihi daripada sahabat-sahabatnya yang merasa kekurangan. Beliau catat itu, siapa yang kekurangan di situ, menolong daripada janda-janda, menolong daripada orang-orang yang kekurangan, ditolong sama Imam Ali Zainal Abidin. Fakir miskin semuanya ditolong, anak-anak yang fakir ditolong semua oleh Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin ketika jam 3, kalau di sini jam 3 malam ya, jam 3 malam atau jam 1-2 malam itu, selepas itu kan orang-orang pada tidur kebanyakan. Imam Ali menggotong daripada gandum, daripada daging yang dimana dikasihkan setiap rumah yang ada di sekitar situ. Ketika masa kepemimpinan Imam Ali Zainal Abidin, dikasih tiap rumah, dikasih satu rumah ke satu rumah yang lain. Itu yang gotong Imam Ali Zainal Abidin sendiri. Imam Ali Zainal Abidin. Akhir itu, ketika itu lalu ditanya oleh sahabat yang ketika sholat terdapat gosong, terdapat abu-abu di sini, bekas kayak gandum. Akhirnya sahabat itu menanyakan Imam Ali, ya Imam Ali, kenapa wahai Imam Ali, kenapa engkau? Imam Ali tersenyum dengan senang, mengingat daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyum dan senang Imam Ali, serasa senyum, mengingat daripada apa yang diajarkan baginda Rasulullah, apa diajarkan kakeknya. Terasa di sini gosong, seperti ada gandum di sini, menggotong sendiri Imam Ali Zainal Abidin. Tidak pakai ajudan, beliau tidak pakai. Ketika itu ditaruh satu kali,
ditaruh lagi, sampai kaget. Sahabatnya sampai kaget. Masya Allah. Apa yang kita petik di sini? Maka kita diajarkan untuk bersedekah. Maka kita diajarkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk hijrah. Hijrah di sini bukan memperbarui bukan memperbarui tubuh kita menjadi pakaian-pakaian yang syar'i, bukan seperti itu. Tapi hijrah di sini maksudnya di kitab di kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man salafuna salih bi hadits tasniyah nawaitu ta'lim wa ta'lum wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifada wal hatta ala tamassuki bil kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa rimatin salihah ila ruh Sayyidina Syekh Al-Imam Al-Ghazali wa Sayyidina Al-Imam Ali Zainul Abidin Siril Fatihah. Oke, orang yang berhijrah di sini adalah orang yang meninggalkan keburukan. Itu yang dimaksudkan maknanya berhijrah. Apa? Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ada di kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Allahu akbar. Qala Allah taala fil Quran. Jadi qala Allah taala sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala yauma tashtiha alaihi alaihi al-sinatahum wa aydiyahum wa arjulahum bima kanu ya'malun. Itu ayat hadisnya dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan. Di sini diriwayatkan Rasulullah, oleh karena itu di sini ketahuilah bahwa agama Islam yang terdiri atas dua bagian, meninggalkan apa yang dilarang dan melakukan amalan ketaatan. Meninggalkan apa yang dilarang jauh lebih sulit karena melakukan amal ketaatan dapat dilakukan setiap orang. Sedangkan meninggalkan syahwat hanya bisa mewujudkan oleh mereka yang tergolong siddiqun, orang-orang siddiqun. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah jelaskan, orang yang berhijrah, masuk makna yang berhijrah dalam hadis itu adalah orang-orang yang meninggalkan keburukan. Sedangkan orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad ini adalah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Yang berhijrah ini meninggalkan keburukan, dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk ditinggalkan. Itu berhijrah. Bukan yang berhijrah ini mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang abaya gitu. Terus pakaian rida, pakaian sorban, pakaian imamah, ya. Terus pakai gamis, bukan itu. Tapi meninggalkan kebiasaan yang buruk menjadi baik. Itu makna berhijrah. Kebiasaan yang buruk bagaimana? Kita tinggal sholat, kita selalu ngomongin orang, itu kebiasaan yang buruk. Ketika kita berhijrah, kita sudah menemukan jalannya Allah Subhanahu wa taala, menuju siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, yang benar. Bagaimana? Oh, kita mulai belajar, kita nggak ngomongin orang. Oh, kita nggak boleh begini. Oh, kita nggak boleh begini. Kita harus ngaji dekat dengan Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Menjadi syafaat bagi kelakmu nanti. Seperti itu. Mendengarkan bacaan Al-Quran, omongan yang baik, seperti itu.
Itu yang namanya hijrah. Merubah diri kita menjadi kebiasaan yang baik. Bukan merubah badan kita menjadi pakai gamis nih, kita baik. Bukan gitu. Tapi merubah kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah enak, nyaman bahasanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bagaimana jika belum kembali? Allah yang suruh kembali kepada kita. Cuman kitanya, ya Allah, na'udzubillah min zalik, ketika puasa masih ada yang mokel. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah dijelaskan sama Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Masih ada yang mokel. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita mungkin melihat daripada di jalan itu ada anak-anak muda, mungkin kelas SMA ya, kelas SMA atau apapun itu, goncengan yang bukan mahramnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai di bulan puasa itu dibuat seperti itu. Maksiat di jalan Allah, jangan. Di bulan puasa ini untuk merubah diri kita agar menjadi lebih baik. Makanya di sini berhijrah. Makanya saya masukkan tema berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merubah diri kita menjadi lebih baik. Apa yang kurang kita rubah lagi sampai diri kita lebih baik. Sampai diri kita menjadi lebih baik. Ketika sudah baik, bukan merasa lebih baik, paling benar, paling sempurna, bukan. Tapi disuruh jaga hati. Faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ini yang jadi patokan. Faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Mengajak daripada teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita atau diri kita sendiri minimal untuk selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang sabiqum bil khairati biidznillah. Seperti itu. Wa hakada. Lalu jihad. Jihad ini apa? Jihad ini adalah melawan hawa nafsu. Ya, kita lihat peperangan Ahlul Badar. Kita lihat peperangan Ahlul Badar. Bagaimana peperangan itu yang luar biasa. Peperangan Ahlul Badar, di mana para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal 313, tapi Islam masih kokoh. Bayangkan, di medan perang 313 yang terbunuh. Dengan panas-panas, Sayyidina Talha bin Zubair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Abu Harith wal Harithah, terus banyak sekali. Salah satunya Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, salah satunya berkorban untuk Islam. Kok kita di sini, ya, di sini mungkin di tengah-tengah apa namanya, tengah-tengah kita tidak bisa menerima apa yang diajarkan Rasulullah. Bayangkan kita tinggal puasa, ya Allah, kita mokel. Mungkin ada yang mokel teman-teman kita. Insya Allah di sini tidak ada yang mokel. Insya Allah di sini pada kuat. Ya, jangan sampai. Bayangkan teman-teman kita yang di Palestina, yang di teman-teman kita di Palestina bagaikan. Bayangkan menahan hawa nafsunya mereka. Sabar. Ketika makan dibom. Ketika mau sholat dibom lagi, ya Allah. Kita di sini enak, sholat nyaman, buka puasa nyaman, lah kok masih ada yang mokel. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kawan-kawan kita yang belum kembali kepada Allah, semoga kita bisa ajak untuk kembali kepada Allah.
Kawan-kawan kita yang lupa dengan Rasulullah, semoga kawan-kawan kita ingat selalu kepada Rasulullah SAW. Kata guru-guru kami, ya, ketika kami berdakwah, kami dibilangin, ketika kami berdakwah kami dinasihati, wahai anakku, wa ya waladi, kalau berdakwah ingatkan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu nanti di jalan mereka bilang kamu ini kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, biarkan. Kamu ini tidak sesuai jalannya, biarkan. Biar. Tapi kita tetap sesuai koridor kita. Tapi kita tetap sesuai koridor kita dan ketakwaan kita kepada kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Al-Quran, kita ngaji, kita duduk di majelis ilmu. At-talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Di dalam hadis Tirmizi disebutkan wajib hukumnya orang Islam untuk menuntut ilmu. Biar tahu kisah-kisah Rasulullah, biar tahu kisah-kisah sahabat, biar tahu kisah-kisah para tabi'in wa tabi'un yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran luas, kalamullah luas. Nah, maka kita harus banyak-banyak belajar. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Yang pertama ialah hijrah. Ini adalah diperhatikan baik-baik. Yang hijrah ini adalah meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ya, meninggalkan kebiasaan yang buruk, maknanya itu. Yang jihad ini adalah melawan hawa nafsu. Ini penting, melawan hawa nafsu. Itu. Ada salah satu kisah lagi. Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf ini, beliau ini orang paling terkaya, ya, sebagaimana menyedekahkan hartanya selalu tiap saat. Dijanjikan ada lagi duitnya, ada lagi. Ketika itu Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf rahimahullah taala, beliau kelak itu membeli kurma busuk, saking duitnya pengen dihabiskan, Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf dihabiskan, dihamburkan uangnya, bagaimana caranya itu duit bisa habis, akhirnya beli kurma busuk. Ketika itu ada wabah, yaitu wabah itu namanya wabah taun, yang sekali masuk langsung mati, sekali masuk langsung meninggal, wabah taun. Kalau kita di sini COVID ya nyebutnya. Ketika itu ada seseorang yang pengen masuk ke tempat wabah itu karena tidak ada jalan lagi. Kalau dia menyambil jalan lain kelamaan dan dia harus menunggu beberapa hari lagi kalau mau selamat. Tapi beliau ini pengen banget berdakwah, pengen banget berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seseorang ini masuk ke wabah tahun itu. Bagaimana caranya? Akhirnya menanyakan seorang ilmuwan, bagaimana caranya kita masuk, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Bertanya kepada orang-orang yang ahli dzikir. Yang orang-orang yang berilmu di jalan itu. Ditanya oleh seseorang ilmuwan, menanyakan, bagaimana saya bisa memasuki kota itu? Sedangkan kota itu sekali masuk meninggal. Kata orang ilmuwan ini, kamu coba membeli kurma busuk, cari habis itu, cari kurma busuk itu, dicari, ketemu toko yang menjual kurma busuk, dicari, masuk dia, beli, ternyata tidak ada, kurma busuk ini sudah habis. Siapa yang membelinya wahai Tuhan? Dijawab Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf yang membeli. Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf yang membeli. Akhirnya beliau masuk, dicari Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mencari. Ketemu rumahnya. Tok. Dibuka sama Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf. Ya, ada apa Tuan?
Ditanya. Saya ingin membeli kurma busukmu yang sudah kamu beli. Berapa? Menyebutkan Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf. Berapa? Berapa yang kamu minta? Ambil saja. Enggak, saya mau semuanya. Akhirnya, ya sudah, ambillah saja semuanya. Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf, dia ambil karena merasa, wis, dikasihkan aja deh. Nggak mikir dia mau dapat duit apa nggak mikir. Sayyidina Syekh Abdurrahman, kasihkan. Tak taunya ini upah buat kamu. Adalah di duitnya. La ilaha, Masya Allah ya. Luar biasa sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Saking kecintaannya sama Allah dan Rasulullah, ditambahkan. Jadi tidak hubud dunia. Diajarkan tidak hubud dunia. Dia ngasih lagi. Sampai benar-benar ada. Masya Allah. Ya. Maka di sini sudah jelas. Al-Quran sudah bilang, yang bersedekah, orang yang baik sama orang, tidak akan susah hidupnya. Tidak akan susah hidupnya. Jadi sudah dijelaskan. Jangan sampai mengeluh hidup kita, ya Allah. Jangan sampai mengeluh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita bisa mengambil daripada kedua cerita itu, dan itu kita bisa ambil sedikit ceramah ya, atau mauidhah yang saya kasih. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain waktu di gelombang yang sama. Saya pun juga ingin mau ngaji lagi, lanjut ngaji ya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penyampaian materi dari Ustadz Hadian. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic kita batasi 1 pertanyaan, dan untuk yang di kolom chat kita batasi 2 pertanyaan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Dan ingat, ya jika ingin bertanya sesuai dengan temanya ya teman-teman. Syukron. Buat yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, sebelum ada yang bertanya, kami ada satu lagi ketinggalan pesan dari guru-guru kami. Dan ini juga pesan daripada Rasulullah SAW, hindari perkara 4 ini yang akan menjadi celaka buat kalian. Hindari. Yang satu, junudul ain. Junudul ain, dengan mata yang padat, tidak pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia nangis, ketika dia ditinggal seorang pacarnya ataupun duniawi, hubud dunia, dia nangis. Kehilangan hartanya, hubud dunia, dia nangis. Habis itu dia tidak pernah menerima nasihat orang. Jadi dia merasa sombong. Tidak pernah menerima nasihat orang. Dinasihatin, Pak ayo sholat, dia enggak sholat. Dinasihatin lagi, Pak ayo kita berbuat baik, dia enggak berbuat baik. Ya, ini orang-orang yang seperti ini, cukup kita bilangin satu kali, tidak usah banyak-banyak. Tidak pernah menerima nasihat, ini orang-orang yang celaka. Hati-hati. Junudul ain, mata yang padat, yang tidak pernah nangis di hadapan Allah. Ya, ketika hartanya hilang dia baru nangis. Nah, ini hubud dunia. Dia nangisnya karena hubud dunia. Ini orang-orang yang celaka. Yang ketiga, tamak atau serakah. Pengen ini, tidak puas dengan dirinya, pengen merasa dirinya itu kurang. Nah, ini orang yang tamak atau serakah. Ini orang-orang yang celaka. Yang keempat atau yang terakhir adalah panjang umur. Selalu pengen dirinya itu selalu panjang umur. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Mengingatkan daripada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Alafu para syaraif, para habaib yang menonton. Ya, kalau saya Al-Fakir ada salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Silakan yang bertanya tadi, ada yang bertanya ya? Iya, Habib, saya izin membacakannya. Baik, ada pertanyaan dari Ukti Wahdaniania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku izin bertanya, adakah tips agar mudah melawan hawa nafsu? Kepada Habib dipersilahkan. Oke, melawan hawa nafsu ya.
Naam Tip Ustaz. masih mana? Itu pertanyaannya, ya Allah. Ada berapa orang? Satu buat teman-teman. Ya. Wah, dia ada berapa nih? Tiga. Wow. Tips agar melawan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ini pertanyaan sama ya. Melawan hawa nafsu. Oke. Melawan hawa nafsu. Bagaimana kita melawan hawa nafsu? Kita bisa ngecas diri kita di tempat-tempat yang khair, di tempat-tempat yang baik. Kita punya hawa nafsu yang paling tinggi. Cara ngecasnya bagaimana? Duduk di majelis-majelis ilmu. Tempatnya, kalau perempuan-perempuan kan ada sekarang enak ya, ada kajian online dari Ustazah Halimah Al-Idrus, ada kajian online ada dari Ustazah Syekhina Syekhi ya Sayyidah Farid bin Syekh Habib Bakar, ada kajian Habibah Nur, banyak dari online ya. Kita ikuti kajian-kajian beliau. Itu caranya untuk melawan hawa nafsu kita yang lebih. Karena diri semua orang itu punya hawa nafsunya. Ya, semua orang punya hawa nafsunya. Baik pun saya punya hawa nafsu. Bagaimana cara ngeredamnya? Kita belajar kepada orang-orang yang alim. Kita duduk di majelis-majelis ilmu. Kalau ada hall, kita datang hall. Kalau ada gunanya hall, datang hall orang-orang alim. Itu untuk ngecas hati kita supaya kita bisa nerima nasihat daripada orang itu tadi. Ya, hawa nafsu kita besar, itu kita jarang nerima nasihat daripada orang yang benar-benar memang nasihat lah untuk diri kita. Itu hawa nafsu akan semakin tinggi. Maka cara ngeredamnya bagaimana? Ngeredamnya sering-sering nerima nasihat daripada seorang guru, daripada seorang alim, daripada seorang ayah, daripada seorang ibu, daripada orang-orang yang memang dekat oleh Allah, dekat sama Allah Subhanahu wa taala, wali min auliya Allah, atau duduk di tempat-tempat yang khair, tempat-tempat yang bagus, mendoakan orang-orang alim. Itu cara meredamkan hawa nafsu. Coba dicoba. Kami sudah mencobanya. Kami duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan kami sombong, cuman memang itu salah satu cara kami agar kami bisa meredamkan hawa nafsu kita. Yang tadinya pengen dakwah, pengen gini, ya tamak. Akhirnya seminggu sekali aja duduk di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami ada di Surabaya, di Jawa Timur, itu bersama Syedil Habib Idrus bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Idrus, dan kami ngikut sama beliau sudah alhamdulillah sudah hampir 1 tahun. Alhamdulillah, kami doakan kami biar istiqomah. Intinya istiqomah dan sering duduk di majelis-majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sering baca Quran juga. Masya Allah, tabarakallah, syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ana ingin bertanya, bagaimana caranya kita kalau sedang berhijrah agar tetap istiqomah dan menghindari kemaksiatan? Kepada Ustadz dipersilahkan. Oke, menghindari kemaksiatan. Hindari teman-teman sosialita. Hindari teman-teman yang membawa keburukan. Hindari. Ketika ada teman-teman ngumpul, mau ngumpul nih, nongkrong ya, hindari, sudah nggak usah ikut. Kalau dibilang teman lu gaptek, lu nggak mau ikut sama kita, lu begini, biarkan hidupnya dia, hidup kita sendiri. Kita mau jadi baik, ya sudah, harus rela berkorban, harus ada pengorbanan. Ketika orang yang mendapatkan seseorang yang halal, pengen mendapatkan seseorang yang dicintai, harus ada pengorbanan nggak? Ya sama, apa yang dilakukan, kita pengen mencintai daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti ketaatan untuk taat kepada Allah, yang harus ada pengorbanan. Yang tadi kita main-main sama teman kita, kita harus ada pengorbanan. Mau tidak mau, yang berbuat baik semuanya harus ada pengorbanan. Bersedekah, mengeluarkan uang, ya enggak? Pengorbanan. Semua hidup harus ada pengorbanan. Tapi dilihat pengorbanannya secara baik, apa secara buruk.
Kalau secara baik ya kita meninggalkan keburukan itu tadi. Bagaimana caranya? Kita benar-benar berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Ustadz. Ya. Pertanyaan terakhir dari Ukti Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, yang tadi bagaimana kalau kita minta dipanjangkan umur karena merasa ibadah kita belum banyak, kepada Ustadz dipersilahkan. Kalau merasa ibadah kita belum banyak, itu baik. Tapi kalau merasa ibadah kita sudah banyak, pengen dipanjangkan umurnya, ini yang salah. Jadi pengen harus ada kebaikan, harus ada kebaikan di situ. Ya, berkorban tadinya menjadi lebih baik. Pengen dipanjangkan umurnya, kita mau baik gitu. Ya udah, kita minta sama Allah, ya Allah, dosa kita masih banyak. Tapi jangan berharap untuk memanjangkan umur juga, karena kita akan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, mendekat daripada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, syukron Ustadz atas jawabannya. Baik, karena sudah 3 pertanyaan, kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata motivasi kepada Ustadz Hadian. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, motivasi kita, Syubbanul Yom Rijalul Qad. Jadilah pemuda-pemudi yang dibanggakan baginda Rasulullah SAW, dan ikutilah ajarannya, dan ikutilah apa yang disuruh baginda Rasulullah SAW, dan cintailah terhadap ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mencintai, ya, bukan berarti mengikuti. Kalau ada yang salah, jangan diikuti, tapi mengasih tahu mereka agar mereka kembali ke jalan Allah dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah yawm rijalul qad. Hanya itu saja motivasi dari saya. Semoga saya juga bisa menjadi orang yang baik, yang khair, bisa menjadi orang yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah penyampaian kata motivasi yang sangat luar biasa dari Ustadz Hadian. Semoga bisa memotivasikan kita semuanya. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada Ustadz Hadian, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kita baca qasidah Ya Rabbana Qbalna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يا ربنا كبلنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا كبلنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا فحنا في شهرنا رمضان يا ربنا فحنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا رب سامحنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا كبلنا في ليلة الغفران يا ربنا خذلنا في جنات الرضوان يا ربنا ادخلنا
في جنات الرضوان يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا رب سالمنا من لهبة النيران يا رب سالمنا من لهبة النيران بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا ربنا افحنا ببركات القرآن يا ربنا رفخنا ببركة القرآن يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا سلام يا سلام من عوابي القلب العوابك قدنا يا سلام سلمنا من عوابك قنا سلام يا سلام اكتب سلام بين الزمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين الزمزم والمقام يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله الأمان هل أوان للزوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان هل أمان للزوال الإيمان لا إله إلا الله كل يوم هو بإشان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الدجال يا قديما إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا غفار يا غفار يا رحمن يا رحمن اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من واليت ولا يعز من عافيت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تبارك وسلم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الفاتحة نعلم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين